posisinya kalau dari turunan ujung gunung gede itu kurang lebih 10 sampai 15 menitan. Kalau arah naik ya paling 20 menitan lah gitu. Ketemu sama orang itu. Nah begitu pas jalan dia ketemu diem aja bertiga. Gue kan orang paling belakang. Gue ngeliatin, ini orang tidur serem amat kayak orang mati gitu. Oh tapi lu udah ketemu orang gitu? Gue udah ngeliat. Ketemu itu? Iya, ini orang serem amat tidur kayak orang mati gitu. Cuma belum tahu kalau itu meninggal. Kalau gue masih belum tahu. Kalau itu orang itu udah meninggal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, host kondang di Silaturahmi Alam. Nah, kali ini gue sama Bang Cuir, Bang Ijul, dan Bang Man lagi nih. Mungkin kalian bakal bertanya-tanya, mereka bertiga mau ngapain lagi sih? Mau cerita lagi? Kan bosen, ya enggak? Kalau bertiga ini bosen gitu loh. Dan di sini gue cuma pengen tahu dan gue pengen denger tanggapan dari mereka bertiga, karena di saat ini di dunia pendakian sedang berduka di Gunung Gede Pangrango ya. Di Gunung Gede Pangrango, dan posisi gue nggak bisa ikut, dan tim gue yang tiga inilah mereka yang naik kemarin ke Gunung Gede dan ke Gunung Pangrango ya. Nah kali ini gue pengen tahu nih tanggapan dari mereka, bener nggak bahwa kejadian itu mereka lihat atau enggak, kejadiannya real nggak, apa yang ada di sosial media tentang kronologi begini-begini gitu. Dan kali ini gue pengen tanyain sama mereka. Mungkin gue bakal mulai dari Bang Irman. Bang, mungkin jangan dari saya dulu ya. Apa? Sebenarnya waktu pertama kali dapat informasi itu Oke. Bang Cuir lebih depan Bang Cuir jalannya. lebih depan. Iya, coba Bang Cuir dulu coba jelaskan bagaimana kronologinya. Ya, kronologinya gimana ya? Lagi jalan di puncak tuh, puncak gede. Harus turun. Lagi ya arah turun ke Kandang Badak. Posisi udah kabut tuh, udah ya gerimisnya nggak terlalu gede lah. Itu lagi jalan nyantai tuh bertiga. Yang keempatnya di belakang tuh nggak tahu lagi ngitin apaan tuh. Yang Bang Ijul ini keempat tuh. Nah, gue jalan bertiga itu paprasan sama orang running ya itu kan ya. Iya, sama pendaki running lah. Terus dia tiba-tiba ngomong, "Bang, hati-hati, di depan ada yang meninggal gara-gara hipo ntar di jalur." Lah gue kaget, gue yang ke belakang, yang lain pada diem-diem aja. Ya udah akhirnya gue masih jalan terus tuh, jalan lagi. Nggak tahu yang belakang tuh dikasih tahu apa enggak. Ternyata katanya nggak dikasih tahu. Enggak, yang gue pengen tanyain, di saat ada orang yang bicara, "Bang, hati-hati di depan ada yang meninggal." Diri lu down enggak langsung? Enggak, gue Kagak. penasaran malah kan. Makanya gue jalan lagi. Lu keren, Mamen. Sumpah. Gue waktu di Gunung Slamet, gue ngeliat orang di puncak digotong begitu ya, digotong gitu. Gue langsung diem gitu loh. Gue langsung anjing. Ya mungkin nggak tahu tuh kalau yang depan yang lain bang gimana itu. dan di sini lu nemuin yang hal kayak gini gitu. Lu nggak down? Enggak. Keren. Emang suka aja sama hal baru. Malaikat sebelah kanannya lebih kuat. Bang. Iya. Malaikat sebelah kanannya kuat. Mungkin itu dari lu segitu doang. Iya. Waktu lu taunya. Iya. Bang Jul? Kalau gue sih waktu itu turun dari puncak gede ya. Itu jam kurang lebih jam 4:30 lah, 4:30 lewat Sore. ya sore tuh. Itu posisi badai lama banget dari siang udah badai dari jam 2 tuh, lama banget. Nah kita akhirnya turun, emang tujuannya Kandang Badak. Turun tuh, nah turun posisi gue sendiri di belakang, dia bertiga di depan ya. Jalan cepet banget kan, gue tau sendiri, gue juga lagi capek juga nih. Iya. Belakang Ngurusin nama. tali sepatu mulu. Nah iya, itu tali sepatu juga rese banget. Nah, pas di ujung ada yang ngomong, emang nih ngobrol bertiga sama dia. Sama Cuir. Nggak tahu ngobrolin apa, ya kan. Cuma Cuir teriak, "Woi Bang Jul, ada yang hipo." Apaan? Ada yang hipo. Oh ya udah, hipo doang. Mungkin ada temennya. Berarti saat itu lu taunya dia coba bilang ada yang hipo gitu. Iya. Ya udah. Jarak gua ya nggak terlalu jauh juga sih, nggak terlalu dekat juga gitu. Jadi nggak tahu apa yang diobrolin sama tiga orang sama yang naik itu. Begitu pas turun jalan terus dia bertiga tetep, gua masih paling belakang. Begitu Itu masih pas semangat itu gue masih nyari. Nah ini masih nyari. Masih nyari orang yang itu. Iya, pengen ketemu. taunya ya. Emang posisinya
kalau dari turunan ujung gunung gede Iya. itu kurang lebih 10 sampai 15 menitan. Kalau arah naik ya paling 20 menitan lah gitu. Ketemu sama orang itu. Nah begitu pas jalan dia ketemu diem aja bertiga. Nih dia nih sama si Angger bertiga diem aja udah. Oh, kalian naik berempat ya? Iya berempat. Nah gua kan orang paling belakang. Gua ngeliatin, ini orang tidur serem amat kayak orang mati gitu. Oh, tapi lu udah ketemu orang gitu? Gua udah lihat. Ketemu itu? Iya, ini orang serem amat tidur kayak orang mati. Iya. Gitu. Cuma belum tahu kalau itu meninggal. Kalau gua masih belum tahu. Kalau itu orang itu udah meninggal. Iya. Wah. Dia di jalur. Iya di jalur. Tidur gitu dikerubin. Ya tapi dikerupin sama flashlight lah. Gua nggak tahu siapa yang ngerupin. Ya, pokoknya posisi itu udah jam 5 sore, udah gelap banget gitu. Badai juga. Ketemu di bawah ketemu pendaki lagi. Nah, dia lagi morterin orang gitu, suami istri. Baru deh tuh gue bisa dempet dia, ngobrol-ngobrol, ngomong dia terus, itu meninggal sama gue. Lah, gue jawab, lah emang itu meninggal? Lah iya emang nggak tahu kan lu dibilang tadi di puncak. Lah lu bilangnya hipo doang wir, nggak meninggal. Waduh, gue langsung wah serem ini nih mendaki gunung. Jujur mental gue di situ bertiga kena gue gitu. Kayak gitu gue sih. Kalau kesaksian gue sih begitu doang sih. Jadi menurut gue harus lebih di persiapannya sih, harus lebih matang lagi. Kalau persiapan matang mah mungkin gak bakal lah. Tapi lu Bang Man, Cuir, lu kan yang ibarat kata Iya, kan yang satu tim nih. Iya. Bang Jol kan bisa nih. Nah, lu bertiga udah ngeliat belum orang ini nih Ngeliat tuh. sebelumnya? Jadi posisinya itu ya, gue jalan bertiga, Cuir paling depan, si Angger di tengah, gue di paling belakang tuh. Iya. Di belakangnya lagi Ijul ada jarak 15 meteran mungkin. Jauh lah pokoknya. Iya. Dan jalan-jalan. Jadi kan bener-bener curam banget tuh ya kalau dari atas tuh. Dari atas udah kelihatan hitam-hitam gede. Si Cuir udah ngomong, "Bang, itu kali ya, Bang." Ngomong ke gua. Iya. Gue bilang, "Oh, iya itu Wir." Ya udah gimana, Bang? Ya udah ayo lewat aja, mau gimana, lu mau lewat mana lagi, gue pikir. Ya udah, akhirnya jalan aja tuh Cuir. Udah yuk. Ya udah dia sama Angger jalan pas deket situ rada ngebut kayaknya. Emang apa Wir ngebut-ngebut? Ya, gue takut kesandung doang. Enggak, itu maksudnya tuh yang gue pikir itu mayatnya emang kagak ada yang nemenin gitu. Nggak ada, sendiri. Bener-bener tuh sendiri. Bener-bener sendiri. Gila, serius sendiri. Serius sendiri. Dan lu ngelewatin orang itu. Iya. Permisi. Dan lu tahu itu orang udah meninggal. Ya iya lah kasih tahu. Wah, Ditutupin keren. pesit. Keren boy. Lu keren sih sama dia bertiga. Masa iya turun lagi anjing tuh. Bahasa sih lu kagak ada yang ngedon gitu. Ya kalau gue jujur ngedon ya. Ngedon Kalau lah gua pasti. jujur ngedon ya. Iya. Karena buset serem ini dunia pendakian gitu. Iya. Nggak taunya pas nyampe bawah ya ada sedikit cerita, nggak taunya bukan pendaki konvensional kayak biasa gitu. Jadi dia running tektok dari gede langsung ke Pangrango, langsung ke bawah tuh lewat Cibodas. Gitu. Berarti untung ya lu kalau pas di atas kagak tahu kalau itu udah ada yang meninggal di trek. Ya, Langsung rapet kali kalau tahu. gue juga nggak tahu juga ya kan. Ya mungkinan gue juga rapet Iya, gitu. langsung rapet. Ya karena serem juga lu posisi jam 5 bukannya Lagi kabut rada terang juga, malah iya. udah posisinya Iya. emang bener-bener Posisinya jam 5 sore, udah hujan, udah dan kayak mau malam ya. iya, berkabut banget, kabutnya tebel banget. Tebel banget gitu. Ya lu bisa ngerasain lah suasananya kayak gimana, dan Ya. itu tidak ada orang sama sekali Nah, ya. iya, di situ Tidak tuh ada orang sama tim itu sekali. nggak ada. Berarti Itu tim iya cuma nih, nggak ada yang naik juga. Tar lu, ini gue pengen nanyain dulu nih ke lu semua nih. Posisi waktu itu lu naik hari apa? Minggu. Hari Sabtu. Ketemunya Sabtu ya, Sabtu dulu pas Temunya hari gede-gede, Sabtu. ya, Dia meninggal hari Hari itu juga. hari Sabtu Nah, juga. Beda jam doang katanya. Beda jam doang. Beda jam. Pas papasan. Dan waktu lu naik rombongan Gunung Gede lagi dikit. Nggak, sebenarnya rame. Sebenarnya Karena sama di Kanang Badak pas gue turun juga rame. Cuma emang nggak Pas di trek puncaknya itu, karena tumben. emang badai juga kali ya, nggak ada yang naik. Bisa ada aja ya mana? Ada yang summit. Biasanya Nah, ada itu. aja. Itu gue turunan itu cuma 2 tim doang. Yang naik cuma 1 tim. Nah, yang 1 tim gue turun itu dia bertiga, 1 orang morterin gitu. Gue nggak tahu lagi dia sampai jam berapa di bawah. Gue aja udah maghrib malah ya Maghrib. di sampai Karang Badak. Itu posisinya ada di mana sih? Ya, Dia posisi dia kalau ya
kali Pas ada lagi masih ada yang hafal jalurnya kah di Gunung Gede. Pohon-pohon itu kondisi pas jadi jalan bebatuan tuh puncak gede kan ketemu pohon-pohon yang pendek-pendek tuh kayak Batas pendek-pendek gitu. vegetasi, Iya, batas vegetasi. Nah, pokoknya dari nggak situ jauh, nggak jauh dari 10-15 menit Iya. arah turun ya, kalau arah turun tuh arah 10-15 menit 15 mesti menit ketemu. lah. Ketemu ada sebelah, kalau dari arah Kalau turun dari- sebelah kanan. Berarti sebelum Tanjakan Setan ya? Sebelum Iya, masih jauh. sebelum kalau ya? dari puncak. Iya, sebelum Tapi Tanjakan kalau, Setan ya? kalau dari arah naik Setelah Setelah itu ya pas- Tanjakan pas Setan. vegetasi. ada, pokoknya ada sebelah kiri dia. Itu jauh juga ya. Jauh. Udah mau hampir puncak itu. Udah. Udah Puncak. Nah, sebelumnya sorry ya, kita sebenarnya berat nggak berat lah ya, kita mau ngangkat cerita ini karena kebetulan kru dari Silam yang menyaksikan langsung Iya. dan bertemu langsung sama almarhum gitu loh. Di almarhum sedang ya udah tertidur lah, mereka ini tahu gitu loh, Bisa Mereka. dibilang kita ini tim ketiga. tim ketiga yang Dan- melihatnya. Iya, yang melihat itu. Itu setelah sampai bawah ya, itu ditanya, gua nanya juga sama base camp. Hmm. Itu kurang lebih meninggal jam 3 Jam 3 sore. jam 3 sore, Lu ketemunya jam? setengah 5. Setengah 5. Itu orang masih di situ. Iya, masih sendirian posisi. Setengah 5 lewat Berarti lah gitu. temannya mungkin udah lapor kali Nah, turun ya. temennya kan 4 orang. Iya. Turun. Katanya 4 orang nih. Nah, Turun semua buat ngelapor gitu. Karena dia juga pendaki running gitu. Gak ada persiapan kayak Nggak ada tenda, persiapan gua. semua. oh dia pendaki running. Iya. semuanya. Hmm. Jadi kemungkinan kalau misalnya dia tungguin itu berempat di situ, kemungkinan semuanya bisa kena hipo. Itu Nah, karena kelamaan diem malah lebih berbahaya. Akhirnya dia putuskan untuk turun. itu sih menurut dia gitu. Pendaki running, ternyata pendaki running. Iya, bukan Gua konvensional kira kayak yang bukan biasa konvensional gitu. kita. Emang kemarin pas ke Gede itu lagi banyak-banyak sih pendaki running itu Iya, setiap Emang itu kalau ketemu aja. kalau di Gede tuh emang kebanyakan gitu ya. Dia emang lagi viral juga nih. Udah emang. Ya, Cuma kenapa nih? Gue pengen tahu, pengen denger tanggapan dari mereka ya. Banyak banget yang nge-tag gitu loh. Ada yang nge-tag juga ke akun Instagram Silam gitu tentang kejadian ini. Kebetulan tuh gue lagi buka dan gimana ya, ngelihatnya kayak wah ini kru Silam tuh kemarin baru naik gitu loh, dan gue belum ketemu sama mereka pada, dan akhirnya ini ketemu dan gue pengen minta tanggapan dari mereka gitu loh, sekalian untuk ya berbagi pengalaman, memperjelas dan mengedukasi lagi untuk kalian gitu loh. Ini banyak banget sebenarnya, tapi yang gue lihat dari sini fisik dari si almarhum ini cukup besar gitu ya. ya. Dan bener juga sih kalau emang mungkin ditinggal ya, karena tidak memungkinkan mereka untuk gotong gitu ya. Ya jadi itu gue juga nggak begitu paham ya bentuk fisiknya segede mana karena ditutupin ya. Biasanya pas di gue turun ke bawah pas hari minggunya itu ngobrol sama pihak base camp kurang lebih 90 kiloan orangnya. 90 kilo. Gede juga. Terus sangat disayangin banget ya, nggak ada yang jaga Iya. kata pihak base camp bawah gitu. Maksudnya kalau yang percaya mistis mah pindahin lah. Bisa dipindahin tuh. Kalau yang percaya mistis. Oh, kalau yang percaya mistis Ah, nanti iya. raganya dia bisa Itu dipindahkan. evakuasinya tuh sebenarnya dari sore angkat karena di jalur juga ada madep aja, Iya. nggak ada yang tahu, kalau ada yang meninggal di atas. Ya jelas nggak ada yang tahu. Toh kalian aja, kalau kalian bertiga aja tuh kalau emang gak dapet cerita mungkin taunya orang itu lagi tidur aja. Iya. Cuma nih orang itu kok tidur sendiri gitu, berani ya. Itu nyampe bawah juga nanya-nanya kan, dievakuasi jam berapa bang? Jam 12 malam baru diturunin. Jadi sengaja biar tim-tim di sekitaran kandang badak tuh gak ada yang tahu kalau misalnya ada yang lagi dievakuasi. Gue pikir gak bakalan ada yang namanya berita kayak gini di sosial media. Iya. Karena emang tertutup banget. Yang katanya tembus juga Jarang. gitu. Jelas sih. Karena benar juga kalau buat bagi tim evakuasi sorry nih. Iya. Sorry. Angkat dulu ya bang. Sorry. Gak sorry. Karena benar juga ya buat bagi tim evakuasi mengangkatnya jauh dari kalian semua, karena bener yang gue pasti ngerasain apa yang kalau misalkan gue nih ada di kejadian di situ, gue mungkin bakal ngedon bang. Karena Pasti. lu ngelihat yang sakit aja lu ngedon gitu loh, ini harus gimana, ini mau diapain gitu, apalagi orang yang udah begitu langsung mental lu jor-joran gitu loh. Tapi selama pendakian lu nggak pernah ngalamin hal aneh kan?
ada satu tuh halannya tuh biasa cuman Greget gak greget, halu, ini cuman greget kagak banget. halu. Greget banget nih kayaknya langsung gue gak ada. Coba cerita dong. Jadi pas turun dari tanjakan setan ya, setelah tanjakan setan ya posisi ya. Iya posisi setelah Jadi tanjakan. setelah kita ngelihat mayat itu, Iya. nah kita kan turun tuh, masih turun. Nah. Setelah tanjakan setan, coba Masih turun lagi. Dia Gua- berdua, gue berdua manggir di belakang. Oh, lu berdua Bang sama Man. Man, iya. Ya, lu mah Angger. Tetap jarak nggak terlalu jauh. Iya. Jalan jauh. Coba gimana? Jadi pas turun kata gue ini kok gak nyampe-nyampe, gue sempet dangak tuh, gue nyari-nyari, weh kayaknya udah genteng no, gue langsung ngomong ke Bang Man, Bang udah deket tuh kayaknya Karang Badak no, udah ada gentengnya no, warna putih, silau. Dia ngomong katanya iya juga ngeliat, nah Iya. pede dong ngeliat dua-duanya kagak halu, Iya. mau jalan terus tuh. Oh, PD-nya lu yakinnya Bang Man juga ngelihat Iya, jadi ngeliat. wah emang bener itu ya. Iya. Oh udah deket, gue jalan terus. Ada berapa menit, 20 menit, 30 menit, kagak nyampe-nyampe gitu, genteng kata gue ini. Padahal lu dari atas udah Iya, dekat. kelihatan. Udah di bawah. Iya. Tapi nggak kelihatan, kagak nyampe-nyampe. Gue pengen nanya, kagak enak. Jadi udah berdua jadinya diem-dieman udah itu. Kata gue usah parah itu, halu nggak tahu halu apa itu. Iya. Jadi gue konfirmasi, gue emang bener-bener ngeliat itu gede banget, kayak warung, Iya. tau kan banyak warung Banyak, tuh. iya, tahu. Mana Wir? Itu Bang, oh yang putih. Iya Bang. Oh ya udah berarti sama nih pandangan gue berdua gitu. Gue pikir ya udah, gue turun. Kok enggak? Itu ditandain ya, gue turun nggak berhenti sama sekali, nggak istirahat Iya, sama sekali. kelihatan. Bener-bener nggak istirahat sama Nggak sekali. Saking takutnya lu. Enggak. Oh, kagak. Nah, sebenarnya ngejar maghrib kayak gitu. Ah, iya, iya. Sampai malam. Mm-mm. Terus aja kok nggak nyampe gue bilang. Nah akhirnya gue juga ngerasa, dia juga ngerasa, akhirnya gue diem-dieman, nggak nanya, nggak apa, udah nggak ngobrol, nggak apa, diem-dieman Iya, aja. terus jalan terus udah. Ayo lihat terus Wir, jalan terus Wir, gue bilang. Ya udah dari pas ngelihat itu nyampe Kandang Badak itu sekitar 1 jam. Shit. Padahal itu deket banget. Enggak deket banget loh tanjakan ini dari tanjakan setan ke Kandang Badak itu deket Iya, loh. sebenarnya deket, Deket iya dong kan? paling ya Logika. 20 menit ya setengah jam lah. Lu nyampe sejam. Setengah jam. Lu nyampe sejam nggak nemu? Iya. Sejam gue baru nyampe Kandang Badak. Sejam Dari udah Kandang Badak gue baru. ngeliat itu ya, Iya. 1 jam. Padahal itu juga jaraknya dari yang gue lihat itu paling berapa meter sih, 30 meteran lah. Iya. 40. Lu juga ngerasain? Kalau gue sih ngerasain juga. Kalau gue ngerasain lebih ini. Gue nggak tahu di apa yang diobrolin juga nih Ya. tentang yang lihat Kandang Badak tuh putih itu. Ya. Kalau gue lebih ngerasain, gue lebih optimistis aja sih. Karena gue bawa si Angger kan, ada halu juga ya. Iya, pas turun dari Kandang Badak, gue ngerasain, anjing ini kok lama banget, tumben-tumbenan gitu. Nggak nyampe-nyampe Kandang Badak. Kagak nyampe-nyampe gitu. Kalau gue cuma ngeliatin presisi pepohonan yang gue laluin aja Oh, nih. iya. Kalau gua sih begitu, presisinya ini begini Ger jalan gitu. Gua belakangnya Angger, ngeliatin presisinya Angger jalan nih. Oke, gua save dulu di memori gua nih. Pas jalan-jalan lagi, lah hampir sama anjing. Udah mulai halu. Udah mulai halu gua. Kok hampir sama apa yang gua lewatin tadi gitu. Gua optimis aja tetap. Gua masih optimis. Nggak lama dari itu, gua nemuin pohon tumbang 2 kali. Habis itu nggak jauh. Kandang Badak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu juga nih. Oh, ada pelang Kandang Badak. Alhamdulillah. Udah ketemu gua. Padahal itu lu udah panik ya. Udah panik. Udah Di situ panik. emang gua juga langsung kepikiran itu sepanjang trek gua dari ngeliat itu mikir. Pasti tanya ke saya udah mikir gua. Seserem ini nih gunung udah begitu aja mikir. Wah, bahaya banget ya. Udah pokoknya di jalan ngawur itu aja gitu. Gara-gara mayat itu. Gara-gara ngeliat itu. Kalau gua sih begitu. Gue juga ngalamin sebenarnya kayak gitu. Nah. Dan tanpa disadari ya. Nah. Sebenarnya pas sudah itu jarak rada jauh. Rada tuh ya. jauh, padahal Iya, rada jauh. Dia berdua, gue berdua. Rada jauh. Gue di depan. Masih kelihatan tapi. Iya, setelah gue ngeliat yang putih-putih itu tuh, Iya. ada 20 menit lah. Wah ini nggak beres nih, gue bilang. Gue udah ngerasa tuh nggak beres nih. Sama, perasaan gue sama. Sama lu pada merasa udah nggak Iya. beres. Akhirnya cuir gue kasih jarak 3 meteran. Gue kasih jarak, gue diemin dulu. Cuir jalan, sama gue gituin, gue ikutin. Oh sini, oh cuir gini nih gerakannya. Oh di situ ada pohon tumbang sebelah kanan. Gitu-gitulah pokoknya. Ya pokoknya lu ingetin lah. Iya. Iya. Gue lihat lagi, oh enggak, yaudah. Akhirnya gue tandain, ada ranting yang 2 kali sebelah kiri gue patahin tuh, gue inget. Iya. Sampai 2 kali gue patahin, tek jalan terus. Oh nggak nemu, alhamdulillah gue pikir. Berarti ini mah emang karena capek aja kali lagi. Halu. Jadi berasanya jauh gitu. Jauh banget. Tapi kita sadarin
Sepemikiran gue. Iya. Karena jauh Itu cerita pas di tenda ya apa pas Sampai base camp. Sampai base camp gue lagi ngobrol. Lah lu juga Jul, gue bilang. Iya. Sama. Si berdua deh itu pas setelah Soalnya kita udah berapa kali naik Gunung Gede, jadi kayaknya udah apal Kayak banget udah apal gitu. banget, Ya, ya, ini udah. jarak berapa lama, berapa langkah pun kemungkinan bisa kita hitung bisa, gitu. Bisa kita kayaknya abis dari sini nanti bakal ketemu ini nih, Iya. nanti bakal ketemu pohon ini gitu. Tapi di satu itu kondisinya berbeda. Kayaknya lama amat gitu. Gak biasanya gitu. Nah, Ya, itu- berapa kali kita di Gunung Gede ya kan. Iya. Halo. Baru ini ngerasain, lama banget. Turun dari ini yang tanjakan saya tuh, lama banget. Gak ketemu ini. Gua aja maghrib gua kan nyampe. Cuman emang setelah pas ngeliat genteng itu, pas gua turunan yang rada terbuka lagi, gua nyari genteng itu emang gak ketemu lagi. Makanya gua setelah dari situ udah gua diem-dieman gitu berdua, kagak nanya-nanya lagi udah ngobrol-ngobrol. Udah lewat gue nengok ke atas lagi, mana gentengnya tadi ya. Udah sampai bawah gue nengok ke atas lagi, mana ya nggak ada juga. Pas di warung itu cuma Ntar pas gitu. nengok belakang lagi, ini bang. Di semangka bang. Ya, masih uduk bang. Lari langsung. Belum pernah kan lu tenda lu digedor-gedor nasi uduk? Belum. Surken udah gak tau apa urusan itu pas surken. Ada lagi Ya, hal yang aneh selain itu. Oh gue ada satu lagi gue ingat ya. Apa? Pas di tanjakan setan. Kenapa? Ini kan di tanjakan setan, kalau di atas ada 2 jalur nih. Iya, ada kanan, ada tanjakan setan, iya. apa lewat kanan kanan. itu. Ya. Bang Jul kanan aja licin habis hujan, lagi hujan. Jangan naik turun di situ. Ya terlalu berbahaya lah. padahal mau ngituin Padahal gua gear. mau ngetes Biar- nih, biar biar masuk, turun soalnya pakai. berbahaya terus. Iya, pakai tali. Nggak taunya, wah serem jangan deh. Iya. Akhirnya kita lewat kanan ya. Lewat kanan. Kita lewat kanan. Posisi masih sama tuh, cuma ada ngerapat. Pas dari sebelum tanjakan setan gue tungguin tuh dia berdua, udah ngerapat. Posisinya gitu, cuir, gua, Pokoknya belakang bukan gua depan angger. gua deh. Belakang gua angger, jalan-jalan. Pas baru turun, gua kedenger banget kuping gua, Bang Man. Suara angger, gua nengok ke belakang. Apa Ger? Enggak bang. dia nggak manggil si anggernya. Serius Dia Ger? manggil tuh. Enggak. Eh, Ya udahlah, gue bilang jalan aja lagi. itu posisi juga pas baru ketemu itu lagi, baru ketemu si Iya, lagi. tapi tanyakan itu. Wah, Emang bener-bener berpengaruh kan? iya, pasti jelas, dong. pasti dong. Mental, fisik Mental. semua kena itu. Buat kawan-kawan mungkin pernah kali ngerasain kayak gitu ya? Ya sebenarnya sih mungkin pernah lah ngerasain. Iya. Ada lah Pengalaman ya, epic ya, pengalaman epic lah. Udah. Sulit buat izin lagi. Cuma kita lebih ke positif thinking aja sih. Iya, tapi tanpa lu sadari nggak sih, setiap lu ke Gunung Gede pasti selalu ya? Iya Apa udah aja? kejadian. Pasti selalu kejadian, ada aja hal yang membuat lu kejadian ya? Iya. Ada cerita yang membuat lu gak bakal lupa lagi sama gunung itu ya? Ya itu yang bikin udah keren ya, kita naik gunung berkali-kali dengan cerita yang berbeda. Iya. Gak mungkin sama, paling posnya doang sama. Iya. Walaupun gunungnya sama, temennya bisa jadi sama, tapi ceritanya pasti berbeda. Pasti ceritanya beda. Pasti beda. Makanya nggak pernah bosen naik gunung mana juga, berapa kali ya ayo aja udah. Karena Ya, dia ya, udah, bisa. karena lu udah bakal tahu, karena dia bakal nunjukin cerita yang berbeda gitu. Iya. Pasti lu udah pasti dari rumah lu udah jangan bukan hanya persiapan baju segala perlengkapan lu tidur buat makan atau apa, tapi persiapan lu cerita apa yang bakal dikasih sama gunung Mental itu pokoknya tersebut. apapun yang terjadi bablas. Iya, Pas oke. dari awal itu gua udah mental gua udah begitu Siap. apa Nanti- kejadian apa udah tetap. Karena lu mungkin lu udah peka, karena setiap kita naik gunung gede pasti selalu ya enggak. Makanya kemarin mungkin pas lu pengen berangkat lu udah packing duluan nih. Dari awal udah Gua udah mental siap gua. nih, pasti dia bakal nunjukin hal apa lagi. Iya. Ternyata halnya lebih Iya, lebih epic. lebih dalam. Nanti Nah, itu home base kita loh gunung gede. Iya, bener lah. Home base para pendaki gunung gede mungkin ya. Jakarta. Ya, ya, ya. biasanya. Dari kemarin yang lu melakukan perjalanan, ada nggak pesan-pesan yang bisa lu sampaikan buat kawan-kawan? Karena menurut lu kan mungkin itu kesalahan atau gimana gitu. Itu jatuhnya kesalahan sih enggak sih, kan katanya jatuh katanya ya. Dari posisi hipo terus dia kepleset juga. jadi sebelum gue dengar cerita dari kesaksian Orang base camp. orang base camp, dia juga diceritain kan sama teman-temannya. sebelum dia berhenti lama, dia jatuh dulu. Iya. Dia jatuh, habis itu istirahat lama, gitu. Nah akhirnya kedinginan dia, hipotermia. Udah dikasih swab apa bang?
yang di itu apa sih bantuin Di ituan pompa. iya Pompa. cuman kagak Tapi nggak balik. Pompa manual. Nah itu ya Pentingnya sih itu. pentingnya pengalaman itu kayak pentingnya fisik ya. Kalau mau running di gunung ya jangan sekali-kali nantang alam banget gitu. Ya lebih ke persiapan dirinya dia aja. Kalau emang bener-bener mau running, fisiknya disiapin dulu, paling enggak lari dulu lah ke atau jalan dulu di alaman yang apa yang datar berapa angka gitu. Jadi ke Iya. Monas ke CFD lah, CFD lah itu Nah, mana tahu semua banyak-banyakin CFD. olahraga. banyak ringan dulu olahraga ya. ringan dulu lah gitu. Dan kaget apa? Jangan sebelum ke gunung gitu. Karena gunung bukan main-main, bukan tempat bermain biasa doang gitu. Sebenarnya gue juga kayak, menurut gue kayak aneh juga sih pendaki running itu ya. Sedangkan kita mau naik, kita harus menyiapkan segala persiapannya itu matang-matang walaupun hanya sebentar di gunung ya. Nah, ini yang gue kaget lagi waktu awal gue tahu ya ada pendaki running seperti itu. Kok ini ya, bahkan ada juga mereka tuh nggak perlu jaket gitu loh. Mereka tuh hanya pakaian legging yang segini, celana pendek, pakai sepatu, bawa tas kecil, dan gue juga kagak ngeliat air minum di tasnya dia mungkin. Tapi Tidak ada dia sebenarnya. tapi gue juga nggak bisa menyalahkan Dia. pendaki running itu salah. Kita Iya. juga nggak bisa. Asal Beda prinsip hitungannya kayak. asal lu tahu aja pendaki running itu kalau yang betulan ya itu dia benar-benar persiapan nih di rumah. Artinya misalnya gue mau naik Gunung Gede nih, misalnya 20.000 langkah yang harus gue itu. Dia Dia udah estimasi. di bawah latihan dia bisa 3-4 kalinya bisa 80.000 langkah dia latihan di bawah Mir. Dan itu Itu pun yang rutin dia nggak yang seminggu mau naik baru dia itu enggak. Kalau yang sesungguhnya ya dia kayak gitu. Ada persiapan. Terus di sini juga bukan yang ada minum, terus ada nutrisi juga yang lu makan terus langsung kenyang. Dia ada kayak gitu sebetulnya. Itu yang gue bilang, persiapannya dia harus lebih matang lagi. Jadi jangan beberapa minggu mau ini langsung naik running ke gunung. Jangan. Iya. Karena dia kan bukan main kan gitu. Kira-kira Karena dia kan ada bener pendeteksi berapa langkah lu naik gunung. Iya. Berapa langkah. Makanya dari situ kita bisa lihat, wah Gunung Gede kira-kira Estimasi sekian nih. berapa ribu langkah. Kita harus berapa kali bolak-balik Wah. terus tuh. selama ini udah ada belum sih yang meninggal dari pendaki running itu? Nah itu Ya, itu kemarin kemarin. Enggak, baru kemarin. Iya. Sebelumnya bukan hanya sebelumnya. Kurang tahu dah. belum tahu juga sih. Dan yang kemarin juga ya menurut di beberapa berita itu dia kronologinya tuh jadi dia jatuh entah kesandung atau apa, pokoknya kecelakaan dan dia kena serangan jantung ternyata. Mungkin karena dia capek ya kan, terus jatuh akhirnya kaget. Kalau jatuh kan yang kena jantung pasti pertama. Nah jantung akhirnya dia tidak sadarkan diri, otomatis hipo, kedinginan, posisi hujan dan dingin. Masuk akal sih, masuk akal. Jadi itu jadi kombinasi sebetulnya, bukannya cuma karena hipo doang atau terjatuh doang, enggak. Kalau hipo mungkin juga ada penyebabnya juga kan mungkin. Ya karena banyak Karena diem, ya itu mungkin. nggak mungkin karena dia, apalagi pendaki running kan nggak boleh diem. Iya, makanya kalau dia terus bergerak terus, gue jamin dia nggak bakal Dia hipo, nggak bakal hipo. nggak bakal hipo. Kecuali emang dia ada sesuatu yang bikin dia bisa diem, udah. Cuma si almarhum ini menurut gua keren juga sih. Dengan berat 90 kilo begitu, dia running Masih gitu. ada niatan gitu. Iya. Masih ada niatan running. Gue aja nggak berani, belum terlatih. Kerennya itu sih. 90 kilo dan dia mendaki running. Itu menurut basecamp ya. Tapi bener kan saat itu dia memang pendaki running gitu. Benar. Dan pasti gitu. Tapi tapi waktu kemarin naik, lu kan ketemu si orang itu deh. Nggak lu liput kan? Enggak, sengaja gue nggak liput. Gue pikir gak bakal naik, kita jangan sampai naik gitu. Ya kita, gue orang yang optimis aja gitu. Nggak tahu aja, ada aja yang bocor. Ya jelas men, itu juga kan ada Ada orang berita juga dari sana. berita juga. Maksudnya gue nggak tahu juga ada yang lagi turun lagi apa enggak gitu. Media sosial kan nggak mati 24 jam. Iya juga sih. Ya iyalah, kalau kalian tahan-tahan, tetap aja pasti bakal naik. Cuma kali ini biarin tanggapan aja yang kita dengar. Kalau untuk masalah dokumenter kalian aja. Dokumenter ingatan. Iya, diingatan kalian aja. Bahwasannya nanti kalau naik Gunung Gede, gue tunggu cerita apa lagi bakal beri gitu. Jadi kita udah mengemas. Kita udah mengemas. Udah mengemas berita, cerita. Bukan cuma mengemas peralatan kita doang. Iya.
Udah sih. Berarti lebih pilih-pilih lagi nih kalau naik gunung gede ya. Apa dia? Timnya tuh benar-benar harus yang kuat secara mental dan fisik dong pasti. Enggak, dong. berarti kemarin 2 ini nih udah kuat mental lah ya. Ini udah teruji. Udah teruji kalian udah SNI. Iya. Udah SNI. Iya. Oh, iya bagus. Halal kan? Halal. Ganti logonya. Tapi semoga cepat kelar lah. Ini sih anjir. Enggak nih. Buat sebelum nutup nih. Dari kalian bertiga yang menyaksikan kemarin, mungkin gue pengen minta pesan-pesan kalian buat kawan-kawan semua nih. Apa aja yang harus dipersiapkan lebih matang lagi gitu. Buat kita tuh nggak berhenti-berhenti buat mengingatkan kepada kawan-kawan, naik gunung tuh nggak sebercanda itu dan di alam pun nggak semudah itu gitu. Mungkin dari lu, Wir. Ya yang pertama sih mental sih, jadi sebelum perjalanan kemana aja ya mental harus siap, kayak mau ngadepin apa aja itu, kayak entah apa sakit apa ya optimis aja pokoknya, harus optimis. Positif, Iya. positif tinggi. Di Bang Jul. Ya sebenarnya sih bener. Yang pertama mental yang harus dibawa. Kalau fisik kalau dicampur sama mental itu pengaruh juga. Iya. Tanpa fisik yang kuat, mental yang lemah itu Tetep waduh, aja. bisa turun lagi juga, bisa nggak bakal sampai tujuan lah. Selain apa dah, pengemasan packingan barang yang ini ya yang sempurna lah gitu menurut kita. Mental emang harus dibawa benar-benar, Udah persiapan lah. harus udah persiapan matang gitu. Fisik juga jangan lupa, karena tanpa fisik yang kuat juga mustahil juga gitu. Betul. Mental kuat, fisik nggak kuat sama. Iya. Mental bisa terpengaruh. Mental bisa terpengaruh. Dari Bang Man. Dari gue ya kurang lebih sama lah. Mungkin kita sebagai porsinya masing-masing aja ya. Misalnya lu pendaki konvensional atau pendaki apa kita menyebutnya lah, sama pendaki running, ya lu mempersiapkan diri lu sesuai dengan apa tujuan lu gitu. Lu mau running ya silakan lah, lu olahraga tuh tiap hari rutin berapa, gua nggak ngerti ya caranya bagaimana kayak gitu. Terus kalau pendaki konvensional ya lebih tekankan dengan peralatan yang dibawa ya, semua harus lengkap lah, terutama kayak SB gitu, jaket, jas hujan kayak gitu tuh penting banget sih menurut gua. Terutama di musim hujan kayak gini usahain bawa jas hujan, usahain badan tetap kering, jangan sampai basah, itu yang bikin kedinginan, bisa saja sampai hipo dan meninggal ya karena itu kedinginan. Itu aja sih. Jadi kayak apa sih, kayak kita kan nggak tahu kejadian kayak di atas itu, kayak kemarin contohnya tuh kayak dia kedinginan. Nah pendaki running kan kayak nggak bawa tenda apa selimut yang tebel, jaket, jadi ya dia cuma bawa badan doang sama ituan. Gak ada persiapan yang bakal terjadi yang intinya lah. Nah, kalian udah dengar sendiri kan, Anjal, apa sih tanggapan dari mereka tentang kejadian kemarin yang lagi sedang rame-ramenya di sosial media. Ada dunia pendaki sedang berduka lah. Dan ini satu cerita dari kru silam yang menyaksikan langsung si almarhum tersebut gitu loh. Dan dari kejadian ini mungkin buat kalian kawan-kawan pendaki, ayolah jadi pendaki yang smart gitu loh sekarang. Iya, betul. Jangan jadi pendaki yang terus-terusan bodoh gitu loh. Mau sampai kapan kejadian kayak gini tuh terulang lagi di dunia pendakian? Sedih Kak, iya enggak? Sedih lah, walaupun dia bukan siapa-siapa, kita tetap aja dong, ya enggak? Kita semua kan juga saudara di alam itu. Berduka lah. Berduka cita kita semua ya kan. Jadi buat kalian semuanya, tadi dari Bang Cuir, Bang Jul dan Bang Man sudah memberikan masukan-masukan untuk kalian lagi nih, bahwasanya dalam di dunia pendakian itu tuh tidak sebercanda itu gitu loh. Nah untuk kalian yang pendaki konvensional ya, dipersiapkan lagi dari mental, fisik, apa sih bawaannya gitu, peralatan kalian itu lengkapin lagi dan disediain matang-matang lagi gitu loh. Dan untuk pendaki running, tolong, mungkin mereka tidak membawa peralatan yang banyak gitu ya, cuma diutamakan fisik dan mental kalian gitu loh. Tolong dikuatkan lagi, jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi gitu loh, ya enggak? Mungkin dari sini kalian bisa ngambil pelajaran dari kejadian ini. Seginilah tanggapan dari mereka semua, semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua ke depannya gitu loh. Sekian dari kami, sering sharing, Jangan lupa traveling.